Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam acara sekolah sahabat kita. Tentu kalian gembira dapat berbakti lagi walaupun melalui Zoom. Sebelum kita belajar sekolah sahabat kita adik-adik, biarlah pelajaran sekolah sahabat cerita Alkitab ini menolong kita melalui doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti rencana Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang menjamah yang tak boleh dijamah. Sama seperti sekarang ini, kita tidak boleh dekat-dekat sama orang yang menderita penyakit COVID. Pada zaman Yesus, penyakit yang banyak diderita adalah orang-orang yang menderita sakit kusta. Sakit ini menderita, sangat mengerikan dan menular. Dapat membunuh penderita itu sendiri. Tetapi matinya pelan-pelan. Mengapa? Karena penyakit kulit ini ketika jari-jari kaki dan tangan terkena, lama-kelamaan jari-jari itu copot satu-satu sehingga tidak ada jari-jari lagi. Bagaimana kalau di muka? Sama juga, telinga, hidung atau muka mereka itu akan diserang dan menjadi cacat. Lama-kelamaan orang itu mati. Nah, menjadi satu peraturan dari imam-imam saat itu. Orang yang menderita penyakit ini tidak boleh tinggal bersama-sama dengan keluarga mereka. Kamu seorang raja atau orang kaya atau rakyat jelata sekalipun, kalau sekiranya penyakit ini sudah menimpa, menyerang seseorang, dia harus diusir dari pemukiman orang banyak. Hidup terasing dengan suara yang nyaring, mereka harus berteriak kalau mereka keluar dari tempat mereka menuju jalan-jalan raya. Najis, najis katanya. Sehingga apabila orang mendengar mereka, orang akan menyingkir jauh-jauh. Kenapa? Takut tertular. Karena pasti suatu saat dia akan mati. Pada suatu hari ada seorang yang menderita penyakit ini. Penyakit kusta yang mematikan. Yang kebanyakan orang menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit kutukan karena dosa seseorang. Tetapi seorang yang berpenyakit kusta ini sudah mendengar tentang Yesus yang telah memberikan banyak mujizat kesembuhan. Oleh sebab itu, dia mencari kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Nah, tepat pada suatu hari, dia mendengar Yesus akan melewati kampung itu. Dan dengan berani dan dengan semangat yang berapi-api, dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia menerobos orang banyak sambil berseru, najis, najis. Dan pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan, Tuhan, sambil dia bertelut di hadapan Yesus, kalau Engkau mau Tuhan, Engkau akan menyembuhkan aku. Dan apa jawab Yesus? Yesus menjawab kepada orang yang sakit ini. Katanya, anakku, aku mau engkau disembuhkan. Pada saat itu juga penyakitnya hilang. Dia sangat senang dan memuji-muji Tuhan. Dengan satu syarat. Dia katakan kepada orang itu, Yesus katakan kepadanya, jangan beritahukan orang lain. Jangan beritahukan orang lain. Pergilah kepada imam dan nyatakan bahwa kamu sudah sembuh. Dan setelah engkau sembuh, berikanlah persembahanmu untuk ucapan syukur. Tetapi perasaan senang itu tidak dapat dibendung. Dia berteriak, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Dan menyatakan kepada orang banyak, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Dan orang banyak sangat heran.
Mengapa dia dapat disembuhkan? Dia tanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Yesus. Yesus yang telah menyembuhkan engkau, menyembuhkan aku. Betapa gembiranya dia bertemu dengan imam. Betapa gembiranya dia akan bertemu lagi dengan keluarganya dan memeluk seisi rumah tangganya. Tetapi dia tidak mendengar kata-kata Yesus. Yesus bilang jangan kasih tahu orang. Tapi hati yang gembira itu terus memberikan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Sehingga orang ini mengatakan, aku sudah sembuh. Tetapi pekerjaan Yesus menjadi terhalang. Karena apa? Dia tidak dapat mengabarkan Injil lagi ke tempat itu. Banyak orang datang mengerumuni dia. Sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Terpaksa dia menyingkir ke tempat yang jauh. Tetapi ada satu pelajaran penting, adik-adik. Yesus sanggup menyembuhkan orang kusta itu dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia juga bisa menyembuhkan kamu. Berdoalah dan percayalah kepada Yesus. Dia akan memberikan kesembuhan bagi kalian.